Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas remote akses ya teman-teman. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, kemudian konfigurasi telnet, kemudian ada telnet dengan username, kemudian konfigurasi SSH pada router, kemudian konfigurasi IP address pada switch, dan terakhir konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, kemarin kan kita sudah mengerjakan ini ya teman-teman, kita sudah membuat soal yang ini ya teman-teman. Kemudian kita juga sudah berhasil teman-teman, berhasil mengerjakannya. Nah, untuk pengenalan telnet dan SSH, nah di sini kan teman-teman sudah tahu ya, untuk remote access di sini kabelnya pakai yang ini teman-teman, yang biru ini yang konsol. Nah, misal kita coba tambahkan PC 1. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, teman-teman juga sudah tahu di sini ke konsol dan di PC-nya ke RS232 ya teman-teman. Nah, untuk meremotnya teman-teman kan sudah tahu, misal di sini router. Nah, kemudian ke menu CLI ya teman-teman, ke menu tab CLI. Nah, di menu tab CLI ini hanya ada di switch ya teman-teman, di real device tidak ada. Nah, untuk di real device teman-teman, semisal di PC, nah teman-teman bisa ke desktop untuk mencarinya, untuk meremotnya, kemudian terminal. Ini di sini oke saja. Dan kemudian di sini teman-teman bisa konfigurasinya teman-teman, misal masuk ke menu privilege teman-teman, seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya yaitu si kabelnya ya teman-teman, si kabel ini ya teman-teman. Nah, si kabel ini tidak panjang ya teman-teman, paling panjang mungkin 1 atau 2 meter ya teman-teman. Nah, untuk meremotnya di sini butuh bantuan yang namanya telnet dan SSH ya teman-teman. Telnet dan SSH. Nah, telnet dan SSH itu jadi untuk meremot dari jarak jauh ya teman-teman. Semisal teman-teman ini PC 13 ingin meremot dari sini, itu bisa teman-teman, butuh yang namanya telnet dan SSH, butuh bantuan telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasinya juga butuh internet ya teman-teman. Jadi nanti untuk mengkonfigurasinya, si switch ini nanti terhubung dengan internet atau routernya ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pengenalan telnet dan SSH. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengkonfigurasi telnet ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi telnet teman-teman bisa masuk ke router ya teman-teman, kemudian ke menu CLI, kemudian di sini teman-teman masuk ke menu privilege, kemudian masuk ke menu global konfigurasi. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah line VTY 0, kemudian katanya, kemudian nah di sini bisanya 0 sampai 15 ya teman-teman. Di sini kita coba sampai 2 aja ya teman-teman. Nah, artinya line VTY02 ini siapa saja yang bisa masuk secara berbarengan ke ini ya teman-teman, ke menu sini ya teman-teman. Di sini kan saya 2 orang yang bisa masuk secara berbarengan ya teman-teman. Nah, sudah itu kemudian kita
kemudian passwordnya admin, bebas ya teman-teman. Di sini saya admin aja, admin, kemudian enter. Nah setelah itu login ya teman-teman. Nah, artinya login ini ketika nanti masuk ini akan disuruh masukkan password yang ini ya teman-teman, yang admin yang ini. Kemudian kita enter. Nah di sini kemudian kita tulis transport input telnet ya teman-teman, karena di sini kita mengkonfigurasi telnetnya dulu ya teman-teman. Kemudian enter. Nah kemudian exit lagi, exit. Oke. Nah di sini kita buat enable scratch ya teman-teman. Fungsinya biar nanti di konfigurasi di sini ya teman-teman, ketika mencoba konfigurasinya nanti bisa masuk ke menu privilege ya teman-teman. Kita buat enable scratch. Misal teman-teman bebas ya, ini misal saya mati. Nah kemudian enter ya teman-teman. Nah kemudian kita coba konfigurasi di PC 13 ya teman-teman. Nah di sini masuk ke desktop, kemudian ke telnet dan SSH. Nah di sini menu telnet, dari sini. Nah untuk IP address-nya kita menggunakan yang ini teman-teman, bebas teman-teman mau pakai yang mana, mau yang plan 10, plan 20, 30, 40, 50 itu bebas ya teman-teman. Sini kita coba yang 20.20.20.1 ya teman-teman. Jadi ditulisnya default gateway-nya teman-teman, bukan yang IP address yang ini ya. Kemudian kita connect. Nah teman bisa, oke. Kita coba pakai yang 10.10.10.1. Tuh, kita coba connect. Belum juga teman-teman. Kita coba di PC yang lain ya teman-teman. Di PC ini, PC ini desktop, kemudian ke internet dan SSH ke internet, kemudian di sini yang jadi ya teman-teman yang 10.10.10.1 kita coba connect. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya yang tadi, passwordnya admin. Nah teman-teman jangan risau, di sini biar aman ya teman-teman. Dan enter. Nah di sini kita coba ke menu privilege ya teman-teman. Nah kan di sini langsung ada perintah masukkan password. Jadi sini kita masukkan password yang tadi, enable secret yang tadi ya teman-teman. Nah fungsinya di sini ya teman-teman, kita masukkan. Nah ini bisa teman-teman ya, teman-teman lihat ini masuk ke menu privilege ya teman-teman. Nah itu mungkin untuk konfigurasi telnet dan SSH ya teman-teman. Selanjutnya lanjut ke materi yang ketiga, ada telnet dengan username ya teman-teman. Untuk telnet dengan username teman-teman bisa konfigurasi di router ya teman-teman. Nah di sini ini teman-teman bisa masukkan perintah exit dulu ya teman-teman. Masukkan perintah ini teman-teman, username-nya admin 1, kemudian
passwordnya admin 1 juga ya teman-teman, admin 1. Kemudian enter. Nah kemudian masukkan lagi perintah kemudian enter. Nah selanjutnya login lokal ya teman-teman, login lokal. Nah kan yang tadi ini hanya login aja ya teman-teman, kemudian hanya masukkan password. Nah di sini kan masukkan username dengan password ya teman-teman, kemudian loginnya juga menggunakan login lokal ya teman-teman. Kemudian enter, kemudian transport input telnet ya teman-teman. Nah kita coba ya teman-teman di PC 11. Oke, desktop, kemudian ke telnet dan SSH. Telnet ininya pakai yang coba kita pakai yang 30 teman-teman, 30 kita coba internet connect, sepertinya tidak bisa. Oke, kita coba lagi, mungkin ini bug ya teman-teman. Coba lagi yang pakai 10 teman-teman, 10.10.1 coba connect, tidak bisa juga. Kita coba PC 13. Bisa juga teman-teman. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Nah tadi kan masukkan password ya teman-teman, sekarang masukkan username. Nah tadi username-nya admin 1 ya teman-teman, enter, tagnya admin 1 juga ya teman-teman. Nah kemudian passwordnya oke. Nah sudah bisa teman-teman, itu untuk telnet dengan username ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi 4, konfigurasi SSH pada router ya teman-teman. Nah untuk konfigurasi SSH pada router, teman-teman di sini bisa masukkan perintah ya teman-teman. Di sini perintahnya crypto oke, chat RSA ya teman-teman. Nah kemudian di sini teman-teman tinggal ganti hostname-nya teman-teman. Di sini nah seperti ini. Nanti teman-teman di sini ada please define a hostname other router. Nah jadi hostname yang ini ganti ya teman-teman. Misal nah di sini kan saya hostname-nya nama saya teman-teman Ariski. Kemudian saya coba lagi, ada lagi please define a domain name. Kemudian domain name-nya mati ya teman-teman. Kemudian saya coba lagi, ternyata sudah bisa. Kemudian masukkan yang 1024 ini ya teman-teman, disarankannya ini ya teman-teman. Kemudian sudah masukkan, kemudian line PITY 0 sampai 2 3 teman-teman, 3 yang bisa masuk secara bersamaannya. Kemudian transport input SSH ya teman-teman, kemudian exit. Nah sudah itu teman-teman tinggal coba aja, tinggal coba ke sini SSH, kemudian MBR-nya pakai, coba pakai
30. Kita coba teman-teman. Ketik 1, kemudian username-nya ini misalnya teman-teman, karena tadi sudah dibuat. Kemudian next. Oke, di sini passwordnya juga. Oke, nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Dan kita masuk ke menu privilege, masukkan lagi passwordnya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH pada router ya teman-teman. Nah, selanjutnya konfigurasi IP address pada switch ya teman-teman. Untuk konfigurasi IP address pada switch, teman-teman bisa masukkan perintah sini, masuk ke interface VLAN berapa saja, bebas ya teman-teman. Di sini saya VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address misal yang 10 bebas ya teman-teman. Untuk yang angka belakangnya terakhirnya misal saya ingin 7. Nah, kemudian spasi subnet max dan enter. Dan selanjutnya biar bisa saling komunikasi satu sama yang lainnya teman-teman, di sini kita masukkan default gateway-nya, IP default gateway 10.10.10.10.1, kemudian enter. Nah, itu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address pada switch. Pertama, kita masukkan dulu ke interface VLAN 10 teman-teman. Interface berapa aja, masuk ke interface berapa saja, kemudian masukkan IP address-nya, bebas ya teman-teman, mau IP address-nya pakai yang 10, 30, 40, 50. Kemudian angka terakhirnya juga bebas, teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kemudian tulis subnet mask-nya dan tuliskan IP default gateway-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi SSH pada switch di sini teman-teman, tadi saya sudah teman-teman, kita exit dulu, exit. Nah, di sini kan saya sudah merubah dulu teman-teman. Di sini hostname-nya kita rubah, hostname-nya semisal switch hotkey ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian domainnya teman-teman, domain name-nya IP domain sudah. Kemudian kita masukkan perintah crypto key generate RSA
terus coba yes. Nah tadi saya sudah teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi 1024. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba ganti username dulu, password name misal kedua, kemudian passwordnya kedua juga ya teman-teman, kedua, kemudian lain VTI 0 sampai 2. Oke, kemudian transfer input SSA enter, kemudian login lokal teman-teman. Nah tadi saya tidak ada login lokalnya teman-teman, tadi saya sudah mencobanya, ternyata saya lupa login lokalnya teman-teman. Kemudian enter. Oke, kita coba ya teman-teman, kita coba kita coba. Oke, bisa ya teman-teman. Mungkin nggak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin karena bug ya. Coba masuk enable. Oh saya lupa, kita buat enable secretnya dulu ya teman-teman. Di sini guys aja. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah itu untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Nah, mungkin segini dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.